Baik, pertama-tama perkenalkan nama saya Septia Mahendra Kurniawan. Saya mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Prodi saya Ilmu Hukum, sekarang saya semester 6. Di sini saya akan membahas tentang Konvensi Wina. Tetapi saya tidak akan membahas keseluruhan tentang Konvensi Wina. Saya lebih ke pasal-pasalnya, lebih tepatnya ke pasal 32. Tetapi saya akan membahas sedikit saja tentang apa itu Konvensi Wina, supaya lebih tahu dulu lah Konvensi Wina itu apa gitu ya. Jadi dalam sejarah perjanjian internasional dimulai dengan konvensi yang diadakan di Wina, Austria pada tahun 1969, dan Konvensi Wina ini dianggap sebagai induk perjanjian internasional. Konvensi Wina ini suatu perjanjian yang mengatur mengenai hukum internasional antar negara sebagai subjek hukum internasional. Konvensi Wina ini kenapa bisa dianggap sebagai induk perjanjian internasional? Karena pertama kali memuat mengenai ketentuan-ketentuan yang mengikat sehubungan dengan perjanjian internasional. Konvensi ini mengatur semua hal terkait perjanjian internasional, mulai dari ratifikasi, reservasi, sampai ketentuan mengenai pengunduran diri negara dari suatu perjanjian yang dilakukan secara internasional. Contohnya Amerika Serikat yang mengundurkan diri dari Konvensi Wina tahun 1969 ini pada tahun 2002 yang lalu. Keberadaan konvensi ini membuat perjanjian antar negara tidak lagi diatur oleh kebiasaan yang berlaku secara internasional, tetapi diatur oleh suatu perjanjian yang mengikat, ya, seperti itu kurang lebihnya. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pasal 32. Di sini saya sudah mentranslate atau menerjemahkan pasal 32 ini ke bahasa Indonesia ya. Jadi saya akan membacakan pasal 32. Jika ada yang salah mohon dikoreksi ya. Jadi pasal 32 berbunyi sarana interpretasi tambahan. Jalan lain dapat dilakukan untuk alat interpretasi tambahan, termasuk pekerjaan persiapan perjanjian dan keadaan dari kesimpulannya, untuk mengkonfirmasi makna yang dihasilkan dari penerapan pasal 31, atau untuk menentukan arti ketika penafsiran sesuai dengan pasal 31. Yang pertama A. Meninggalkan arti atau makna yang ambigu atau kabur. Yang B. Mengarah ke hasil yang secara nyata tidak masuk akal atau mustahil. Jadi maksud dari pasal 32 ini menurut saya itu lebih ke mengatur tentang arti atau makna-makna penafsiran pada pasal 31 yang masih rancu, masih belum jelas, masih kabur, masih ambigu, atau bahkan tidak masuk akal atau mustahil. Nah, disitulah pasal 32 ini berguna. Jadi akan mengganti atau meninggalkan kata-kata yang masih rancu, masih kabur, masih ambigu, masih belum jelas atau tidak masuk akal itu ke kata-kata yang lebih jelas dan mudah dipahami lagi. Jadi seperti itu menurut sepemahaman saya maksud dari pasal 32 ini di Konvensi Wina. Jika ada kesalahan mohon dikoreksi dan saya mohon maaf jika ada kekurangannya, dan jika teman-teman mau menambahkan tentang pasal 32 ini maksudnya gitu, bisa tulis di kolom komentar biar semua bisa mengetahuinya juga. Jadi sekian penjelasan saya mengenai pasal 32 Konvensi Wina ini. Jika ada salah atau kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.